Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 kelas 9C yang berasal dari MTS Negeri 9 Jakarta. Kelompok kami beranggotakan Haikal, Akila, Azam, Faiha, dan Rafika. Pada kesempatan hari ini, kami kelompok 3 akan memberikan materi video edukatif mengenai tentang pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan secara seimbang yang sesuai dengan pembelajaran pendidikan Pancasila bab 2 tentang hak dan kewajiban. Yuk langsung saja kita dengarkan penjelasan dari kelompok kami. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat 1. Memahami konsep dasar hak dan kewajiban. 2. Menganalisis pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban di berbagai lingkungan. 3. Menerapkan sikap seimbang dalam menuntut hak dan menjalankan kewajiban di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 4. Membangun kesadaran akan dampak positif dari pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang bagi diri sendiri dan lingkungan. Pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang sangat selaras dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keadilan dan menunaikan amanah atau tanggung jawab. Terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ayat ini menegaskan pentingnya menunaikan amanah atau kewajiban kepada yang berhak dan menetapkan keadilan, dan merupakan inti dari keseimbangan hak dan kewajiban. Konsep hak dan kewajiban warga negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD NRI tahun 1945. Berikut adalah beberapa pasal yang relevan. Yang pertama, pasal 27 ayat 1. Pasal ini menegaskan hak setiap warga negara untuk memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, sekaligus kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang kedua, pasal 28J ayat 1. Pasal ini secara eksplisit menyebutkan kewajiban setiap individu untuk menghormati hak orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak seseorang tidak boleh melanggar hak orang lain. Yang ketiga, pasal 30 ayat 1. Pasal ini adalah contoh nyata di mana hak yaitu berhak ikut serta dan kewajiban yaitu wajib ikut serta berjalan beriringan dalam konteks pertahanan dan keamanan. Sebelum kita membahas tentang pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan secara seimbang, kita harus tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Hak dan kewajiban adalah dua konsep yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Hak adalah sesuatu yang seharusnya kita terima atau dapatkan. Sementara itu, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau penuhi. Keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. 1. Mengapa pelaksanaan antara hak dan kewajiban harus seimbang? Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kedamaian. Ketika kita menuntut hak kita juga harus ingat bahwa kita memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Sebaliknya, jika kita menjalankan kewajiban kita juga berhak mendapatkan imbalan atau hak yang sesuai. Keseimbangan ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil. 2. Apa dampaknya jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang? Jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang, akan timbul berbagai masalah. Jika seseorang hanya menuntut haknya tanpa menjalankan kewajibannya, bisa terjadi ketidakadilan dan konflik. Misalnya, jika seorang siswa hanya ingin mendapatkan nilai bagus, tetapi tidak mau belajar atau mengerjakan tugas, ia tidak akan mencapai tujuannya. Sebaliknya, jika seseorang hanya terus-menerus menjalankan kewajibannya tanpa pernah mendapatkan haknya, ia akan merasa tertekan dan dirugikan. Ketidakseimbangan ini bisa menyebabkan kekacauan, ketidakpuasan, dan rusaknya hubungan sosial. Nah, berikutnya kita akan mengetahui tentang penerapan beberapa hak dan kewajiban di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, hak dan kewajiban di lingkungan keluarga. Hak yang kita dapatkan
yaitu mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua, mendapatkan pendidikan dan fasilitas yang layak, mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Selanjutnya, kewajiban yang harus kita lakukan adalah menghormati orang tua dan anggota keluarga lainnya, membantu pekerjaan rumah seperti membersihkan kamar atau mencuci piring, dan belajar dengan giat. Penerapan yang seimbang di lingkungan keluarga yaitu seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan uang saku dan sebagai imbalannya, ia memiliki kewajiban untuk membantu orang tua di rumah, misalnya dengan merapikan tempat tidur setiap pagi. 2. Hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. A. Hak yang kita dapatkan, mendapatkan pengajaran yang baik dari guru, menggunakan fasilitas sekolah seperti perpustakaan atau lapangan olahraga, mendapatkan nilai yang adil berdasarkan hasil belajar. B. Kewajiban yang harus kita lakukan, mendengarkan guru saat pelajaran, mengerjakan tugas dan PR dengan tepat waktu, menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah. C. Penerapan yang seimbang, siswa berhak untuk mendapatkan ilmu dari guru dan bertanya jika tidak mengerti, tetapi ia juga memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban kelas agar proses belajar mengajar berjalan lancar. 3. Hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. A. Hak yang kita dapatkan berupa mendapatkan keamanan dari lingkungan sekitar, berhak mengeluarkan pendapat dalam musyawarah, mendapatkan layanan publik seperti kebersihan jalan atau penerangan. B. Kewajiban yang harus kita lakukan, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, menghormati tetangga yang berbeda suku, agama, atau budaya, turut serta dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti. C. Penerapan yang seimbang, setiap warga berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman di lingkungan tempat tinggalnya. Sebagai imbalannya, setiap warga juga memiliki kewajiban untuk aktif dalam kegiatan ronda malam atau menjaga kebersihan lingkungan bersama-sama. Nah, itu dia penjelasan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan secara seimbang dari kelompok kami. Semoga dapat dimengerti dan juga bermanfaat untuk kalian ya. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelompok pintar.